apa kabar Sobat Damai? Saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tanda tangani perjanjian kerjasama dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi. Kerjasama ini meliputi penyelenggaraan, pelatihan, dan pendampingan penyusunan pedoman internal terkait pencegahan paham radikal dan intoleransi, serta implementasinya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tanda tangani perjanjian kerjasama dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi pada 18 April 2022. Adapun Maijen TNI Dedi Sambowo selaku Sekretaris Utama BNPT serta Mas Duki Ahmad selaku Rektor tanda tangani perjanjian yang dilaksanakan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nantinya kerjasama meliputi penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan penyusunan pedoman internal terkait pencegahan paham radikal dan intoleransi, serta implementasinya dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Sosialisasi kepada sivitas akademika Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lainnya yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa sinergi yang terjalin merupakan upaya kolektif yang menekankan pendekatan lunak dalam implementasinya. Kami dengan seluruh elemen masyarakat, dengan ormas keagamaan, demikian juga dengan perguruan tinggi, demikian juga dengan civil society organization yang banyak sekali telah menjadi mitra kami untuk kita sama-sama membangun sebuah pemahaman bahwa propaganda jaringan teroris itu adalah sesuatu yang tentu harus kita sikapi secara jernih. Tetapi saya yakin kita juga ada bicara bagaimana tentang deradikalisasi. Kita juga bagaimana bicara untuk menyampaikan, melaksanakan, katakanlah upaya-upaya melalui jalan-jalan damai untuk menyadarkan. Insya Allah dengan bahasa kami juga kita biasanya lebih mudah diterima daripada kita menggunakan power kampus. Perjanjian kerjasama berlaku selama 3 tahun yang harapannya dapat memaksimalkan peran kedua belah pihak dalam melakukan pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri acara peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Disiarkan langsung dari Istana Negara, Presiden RI berikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang turut andil dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme selama 2 dekade ini. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam acara peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU-PPT pada 18 April 2022. Disiarkan langsung dari Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikan arahannya kepada hadirin diantaranya para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah serta para pemangku kepentingan gerakan APU-PPT. Dirinya berikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang turut andil dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme selama 2 dekade ini. Joko Widodo juga berharap para stakeholder selalu bersinergi dan tanggap akan perkembangan teknologi dalam menangani modus dan bentuk kejahatan yang baru. Arahan tersebut selaras dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPT sebagai leading sektor pencegahan terorisme berbasiskan pendekatan lunak. Dalam implementasinya, BNPT turut membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam memutus mata rantai pendanaan terorisme demi menjaga keamanan bangsa.
Berita selanjutnya, BNPT melalui Subdirektorat Bina Lapas Khusus Teroris adakan silaturahmi dengan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sentul. Acara digelar sebagai momentum Ramadan agar setiap warga binaan dapat tetap bersyukur dan mampu memaknai Ramadan meskipun dalam keterbatasan. Berikut informasinya. Selasa 19 April 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Subdirektorat Bina Lapas Khusus Terorisme adakan silaturahmi dengan warga binaan permasyarakatan Lapas Kelas 2B Sentul. Acara dibuka oleh Direktur Deradikalisasi Prof. Irfan Idris dan dihadiri pula oleh Kepala Lembaga Permasyarakatan Khusus Kelas 2B Sentul Irfan Cilais serta warga binaan pemasyarakatan terorisme. Acara digelar sebagai momentum Ramadan agar setiap warga binaan dapat tetap bersyukur dan mampu memaknai Ramadan meskipun dalam keterbatasan. Apresiasi juga diberikan oleh salah satu warga binaan di mana warga merasa bersyukur karena selama di lapas mendapatkan hal positif. Selain diberikan pembinaan keagamaan dan psikologi, diberikan pula skill yang dapat mendorong kemandirian. Diharapkan para warga binaan yang nantinya selesai masa tahanan dapat menerapkan 4T, yakni tanggal, tumpas, tinggal, dan tuntas, sehingga terbebas dari aktivitas radikal terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran menerima audiensi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat. Dalam hal ini, BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk PWNU Jabar, untuk mengajak masyarakat mempertahankan jati diri kita dan 4 konsensus negara. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran menerima audiensi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat pada 20 April 2022 di kantor perwakilan BNPT Jakarta Pusat. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah prioritas BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme. Untuk itu, BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk PWNU Jawa Barat, untuk mengajak masyarakat mempertahankan jati diri kita dan 4 konsensus negara. Kiai Haji Deden Usman Ridwan, selaku Ketua LBM PWNU Jawa Barat, sampaikan bahwa pemerintah tidak sendiri. Dirinya sampaikan kesiapannya dalam mendukung program dan kegiatan BNPT memberantas terorisme. Berikutnya, peringati Hari Kartini FKPT Jakarta gelar sosialisasi bertema Perempuan Teladan, Optimis, dan Produktif TOP, viralkan perdamaian dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak perempuan menjadi agen perdamaian dan benteng dalam menangkal radikalisme terorisme. Berikut informasinya. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Jakarta menggelar kegiatan sosialisasi Perempuan Teladan, Optimis, dan Produktif atau TOP, viralkan perdamaian dalam pencegahan radikalisme dan terorisme pada 21 April 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua FKPT Jakarta, Taufan Bakri, beserta pengurus Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Kombes Pol Astuti Idris, perwakilan aktivis perempuan Nyonya Sumarni Ansyad Bai, serta perwakilan perempuan dari berbagai profesi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak kaum perempuan dalam menyebarkan perdamaian sebagai bentuk perlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perempuan teladan, optimis, dan produktif itu untuk bisa dibangun untuk viralkan perdamaian. Viralkan perdamaian intinya adalah untuk melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme. BNPT selaku leading sektor dalam penanggulangan terorisme turut mendukung kegiatan ini. Kombes Pol Astuti Idris selaku Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT berharap agar perempuan turut berkontribusi aktif dalam menyuarakan toleransi dan perdamaian. Tentunya harapan kita sebagai BNPT itu mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia, terutama dalam hal ini kaum perempuan, ibu-ibu yang berkontribusi dengan anak-anaknya, bergaul erat dengan anak-anaknya, menyampaikan sesuatu yang apa saja tentang narasi kebaikan, menolak narasi-narasi propaganda, narasi-narasi yang mengajak
ujaran kebencian terhadap sesama. Jadi bergaul damai dengan sesama suku, sesama agama yang lain juga nggak boleh merasa agamanya dia yang paling benar. Agama apa saja kita bergaul, suku apa saja kita bergaul. Jadi kita harus upayakan mengajak setiap ibu-ibu untuk mengajak anak-anaknya hidup damai, indah, dan toleransi. Kegiatan ini juga turut didukung oleh Nyonya Suparni Ansyad Bai sebagai aktivis perempuan. Harapan kita dengan adanya kerjasama atau kita memasuki lingkungan perempuan ini tanpa kecuali yang tua, yang muda, yang sedang, bahkan yang generasi ZZ generation ini itu harus terus secara menyeluruh kita gaungkan tentang pencegahan terorisme. Melalui sesi dialog, para peserta diajak berdiskusi membahas transformasi keterlibatan perempuan dalam terorisme, mengajak perempuan sebagai agen perdamaian, serta pencegahan terorisme melalui aktivitas kearifan lokal dan literasi digital. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati tanda tangani nota kesepahaman pada 19 April 2022. Momen ini sebagai wujud komitmen antara BNPT dan Kementerian PPPA dalam upaya memperdayakan serta melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana terorisme. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati tanda tangani nota kesepahaman pada 19 April 2022. Momen ini sebagai wujud komitmen antara BNPT dan Kementerian PPPA dalam upaya memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana terorisme. Sinergi menjadi penting mengingat angka keterlibatan perempuan dan anak dalam aksi terorisme semakin meningkat. Di mana berdasarkan data, saat ini tercatat sekitar 333 perempuan dan 315 anak terlibat dalam jaringan terorisme internasional. 333 perempuan yang dibawa oleh suaminya ke Irak dan Syria. Jadi mereka hari ini pada umumnya mereka masih berada di kamp pengungsian dan keterlibatan anak kurang lebih 315. Anak-anak ini bahkan ada di antara mereka kami dapat informasi di bawah usia 10 tahun ada sekitar 80-an. Jadi angka-angka ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk melakukan upaya yang lebih terhadap kaum perempuan dan anak, terutama adalah tentu dengan mengedepankan program-program pencegahan anti radikalisme. Ruang lingkup kerjasama meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial dan psikologis bagi perempuan dan anak, sinergi pengembangan modal desa ramah perempuan dan peduli anak yang terbebas dari paham radikal terorisme, serta kegiatan lainnya. Penandatanganan nota kesepahaman ini salah satunya itu adalah terkait dengan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak yang mudah-mudahan ke depan tadi kami sudah banyak diskusi dengan Pak Boy di mana sih daerah-daerah yang masih rawan keterpaparan radikal terorisme ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa turun bersama-sama bisa mewujudkan yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bebas keterpaparan dari radikal terorisme ini. Dalam implementasinya, tak hanya sinergi kedua belah pihak, namun juga dibutuhkan keikutsertaan pemerintah daerah secara aktif untuk mencapai tujuan, yakni melindungi perempuan dan anak dari jeratan kelompok terorisme. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam damai dan salam Indonesia Satria.